Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, kali ini kalian bertemu lagi dengan Bu Retno. Bu Retno kali ini akan mengajak kalian belajar lagi. Tapi kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Mari kita sama-sama mencegah dari virus corona. Kemudian, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang ada di tema 6, pembelajaran tentang panas dan perpindahannya di subtema 2 dan pembelajaran 1. Sudah siap belajarnya? Yuk kita mulai belajarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Nah, anak-anak, di sini siapa yang suka membaca buku atau membaca koran dan majalah? Wah, banyak ya. Nah, di dalam media cetak tadi, entah itu buku, koran, ataupun majalah, itu banyak terdapat teks-teks atau bacaan-bacaan. Nah, kali ini kita juga akan belajar seputar teks. Kira-kira apa ya materinya? Sebelumnya, kita lihat dulu yuk teks yang Bu Retno sediakan berikut ini. Nah, di teks yang Bu Retno sediakan tersebut, coba sekarang kalian amati dulu, kalian baca. Kira-kira isi tentang apa ya? Coba apa? Ya, betul. Isinya adalah tentang panas atau kalor. Nah, kali ini kita akan belajar juga nanti tentang kalor. Di dalam teks tersebut dikatakan bahwa banyak sekali kegiatan perpindahan panas yang kita lakukan. Ya, bisa ketika kita sedang melihat ibu memasak, atau kita sedang membuat teh atau kopi, dan ketika kita kepanasan saat terkena sinar matahari, banyak sekali yang bisa kita lakukan atau kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan yang berhubungan dengan energi panas. Nah, teks yang kalian lihat tadi bernama teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang penjelasan suatu fenomena. Fenomena tersebut berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ilmiah, dan juga budaya. Adapun tujuan dari teks eksplanasi yakni menjelaskan tentang suatu fenomena dan juga menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Berkaitan dengan tadi, konten dari teks eksplanasi yang di awal itu masih menjelaskan tentang panas. Nah, cara perpindahan panas itu dibedakan menjadi 3, yaitu perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Kita bahas yuk satu persatu. Perpindahan panas secara konduksi merupakan perpindahan panas tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya yakni ketika kita sedang membuat teh atau kopi menggunakan air panas. Nah, panas dari air panas tersebut akan ikut berpindah mengenai tangan kita. Selanjutnya, yang kedua yakni perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi merupakan perpindahan panas yang diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya, saat kita sedang memasak air atau ketika ibu sedang memasak. Nah, panas dari kompor tersebut akan mengenai panci dan juga mengenai air yang ada. Nah, ketika air yang bagian bawahnya sudah panas, itu dia akan berpindah lagi ke atas dan berputar sehingga panasnya menjadi merata. Selanjutnya, yang ketiga adalah perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya adalah perpindahan panas dari sinar matahari. Ketika kita sedang menjemur baju atau melihat ibu menjemur baju, ketika kita sedang di dekat api unggun, dan contoh-contoh lain sebagainya. Kali ini
kita akan lebih dalam, lebih lanjut membahas tentang perpindahan panas secara konduksi. Coba kita perhatikan percobaan berikut ini. Kalian nanti lakukan juga di rumah ya. Kali ini kita akan melakukan percobaan yang berhubungan dengan alat dan bahan yang ada di depan Bu Retno ini. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yakni lilin, korek api, alas. Kali ini Bu Retno menggunakan ini ya untuk alasnya. Sendok, mentega yang sudah Bu Retno letakkan di alas, dan alat penghitung waktu yang Bu Retno gunakan menggunakan handphone. Mari kita mulai untuk melakukan percobaannya. Nah, langkah-langkah percobaannya yakni yang pertama kalian nyalakan dulu lilinnya menggunakan korek api. Dalam menyalakan lilin, kalian harus berhati-hati ya, dan juga dengan pendampingan orang tua. Selanjutnya adalah ambil sendok stainless, kemudian kita ambil menteganya sedikit saja, kira-kira seujung kuku, kemudian letakkan menjadi 3 susun sampai 3 urutannya ya. Nah, setelah itu sampai seperti ini, kira-kira seperti ini. Kemudian kita siapkan dulu alat penghitung waktunya. Kita mulai dari 0 ya untuk penghitung waktunya. Lalu sendoknya kita dekatkan ke api dan juga penghitung waktunya kita nyalakan. Ingat, dimulainya dari 0. Dan kita perhatikan apa yang terjadi dengan mentega yang ada. Perhatikan dengan seksama. Jangan lupa untuk mencatat waktunya. Wah, mentega pertama sudah jatuh ya. Kita stop dulu waktunya, kemudian catat. Jauhkan sedikit sendoknya. Kemudian setelah mencatat waktunya, kita lanjut lagi. Jangan lupa menyalakan penghitung waktunya ya. Kita lihat apa yang terjadi pada mentega kedua. Wah, ternyata sama. Mentega kedua pun jatuh. Kita jauhkan lagi, kemudian kita catat waktunya berapa. Kemudian, nyalakan lagi penghitung waktu dan kita dekatkan. Wah, ini sudah mulai tercium aroma sedap ya. Kira-kira yang terjadi dengan mentega ketiga apa ya? Apakah akan sama dengan mentega kedua dan pertama? Nah, kita perhatikan dengan seksama. Wah, satu persatu. Oh, sedikit demi sedikit. Wah, ternyata sama juga ya ketika menteganya jatuh. Nah, kemudian jangan lupa untuk catat waktunya ya. Selanjutnya kita mulai lagi. Dan kira-kira yang terjadi dengan tanganmu apa ya jika lama-kelamaan seperti ini? Nah, itu tadi percobaan yang telah kita lakukan bersama menggunakan alat dan bahan yang mudah kalian dapatkan di rumah. Coba sekarang kesimpulannya kira-kira apa ya? Ini dia kesimpulannya. Ya, anak-anak Bu Retno, bagaimana dengan pembelajarannya? Kita hari ini sudah belajar apa saja ya? Iya, betul sekali. Tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, kemudian kita juga belajar tentang cara perpindahan panas, dan terakhir kita melakukan percobaan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.